Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, ketika kejujuran adalah sesuatu yang mahal, kebohongan dianggap lebih murah dan bisa dibeli banyak orang. Berbagai skenario dirancang dengan percaya diri seolah rakyat gampang dibodohi. Satu kebohongan akan terus melahirkan kebohongan-kebohongan baru yang pastinya melelahkan, bahkan buat si pembohongnya. Karena itu kita menanti kejujuran semua pihak dalam kasus kematian Brigadir Yosua, terutama kejujuran seorang Putri Chandrawati. Inilah kontroversi selengkapnya bersama saya, Zilvia Iskandar. Memang segera terjadi pertengkaran antara si bapak dan si ibu. Sehingga si bapak pergi meninggalkan ulang tahun itu atau acara itu segera setelah selesai. Dengan meninggalkan istri dan anaknya maupun para ajudannya. Kita minta penegasan supaya Ibu Putri segera dijadikan tersangka. Ini sudah bolak-balik saya sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Pemirsa, diam-diam tim khusus Polri sudah memeriksa Putri Chandrawati. Hal ini baru terungkap setelah wartawan bertanya kepada Kadif Humas Polri hari ini. Besok selesai sholat Jumat, insya Allah tim sus akan menyampaikan update-nya. Update yang pertama tentang penyidikan akan disampaikan oleh tim sus. Ya mungkin Pak Kabar Eskrim yang menyampaikan langsung. Dan update tentang Itsus atau Inspektorat Khusus demikian juga besok akan disampaikan juga baik oleh Pak Irwasum ataupun oleh Pak Irwasum. Kemudian besok juga akan kita sampaikan juga dari Pak Kadif Propam. Ya, jadi update-nya seluruhnya besok. Baik, pemirsa, untuk pembahasnya sudah bersama saya di sini ada penasihat ahli Kapolri, Khairul Huda. Selamat malam, Pak Khairul. Berikutnya ada Ketua IPW, Pak Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, selamat malam. Dan juga ada pakar psikologi forensik, Mas Reza Indragiri. Selamat malam. Kami juga masih menanti kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Martin Lukasi Majuntak, dan juga sudah bergabung lewat sambungan telepon ada Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer. Saya akan langsung ke Pak Khairul dulu sebagai penasihat ahli Kapolri. Benar besok akan ada tersangka baru, Pak Khairul? Saya belum tahu. Tapi yang paling pasti besok ada perkembangan kasus penanganan kematian Brigadir J. Tentu segala sesuatu memungkinkan, termasuk mungkin penambahan tersangka, juga mungkin ada update berkenaan dengan sejumlah perwira yang diduga melanggar kode etik. Dan juga tentu rencana-rencana ke depan, ya, karena ini tidak boleh berlarut-larut. Kami sudah memberi masukan kepada Kapolri agar segera perkara ini bisa digelar di pengadilan, supaya segala argumen, segala dalil digelar di pengadilan. Kalau digelar di media seperti sekarang itu repot juga gitu ya, karena terlalu banyak informasi yang masuk dan kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang hoax, mana yang setengah benar, katakanlah begitu. Dan itu juga tidak menguntungkan bagi Polri. Jadi kami sudah desak Pak Kapolri untuk segera yang sudah jadi tersangka ini segera dilimpahkan perkaranya ke pengadilan. Dan juga mereka yang diduga melanggar kode etik juga segera juga ditentukan nasibnya. Jangan ditunda-tunda karena ini juga menjadi beban psikologis karena patsus 30 hari itu tidak lama kan, sebentar lagi berakhir gitu. Oke, jadi ada berbagai kemungkinan yang bisa terjadi besok ya. Betul. Pertanyaannya kenapa kalau misalnya Putri itu betul sudah diperiksanya diam-diam, Pak Khairul. Kenapa harus tidak tertangkap kamera ya? Apa ini memang sengaja atau ini permintaan dari Ibu Putri? Ya karena pangkal tolaknya kan ada dugaan ini masalah kesusilaan. Suka atau tidak suka itu tidak bisa dihapus sama sekali. Dan prinsip di dalam pemeriksaan pelanggaran kesusilaan, apakah macam-macam bentuknya, pelecehan seksual, konsensual, making love misalnya begitu, itu juga harus diperiksa secara tertutup. Jadi aspek yang pertama itu. Yang kedua, beliau kan seorang ibu
yang juga punya putra dan putri, yang juga mesti harus dijaga masa depannya. Jadi pertimbangan kemanusiaan juga mesti diperhatikan. Kalau seandainya masalah-masalah yang menyangkut beliau harus dibuka secara panjang lebar, katakanlah seperti itu. Oleh karena itu mungkin yang menjadi pertimbangan penyidik bahwa proses dilakukan sebagai sesuatu yang sedikit tertutup dibanding proses terhadap tersangka-tersangka lain. Oke. Ada pertimbangan kemanusiaan di situ ya. Mas Reza, Putri selalu mengaku trauma ya, sehingga sulit diperiksa LPSK, sampai Komnas HAM juga sulit. Bagaimana sebetulnya kita memastikan trauma yang dialami Putri ini disebabkan oleh pelecehan seksual atau masalah kesusilaan, atau trauma karena menyaksikan Yosua dieksekusi? Justru itu juga pertanyaan saya. Tapi paling tidak kita punya alasan untuk mempertanyakan, bukan untuk menyanggah ya, untuk mempertanyakan benar tidaknya sudah terjadi kejahatan seksual itu, pelecehan seksual itu. Kenapa? Pertama, mari kita ingat kembali bahwa Ibu PC muncul di depan Makobrimob. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di situ ada sekian pasal yang menyebut bahwa korban kejahatan seksual, korban kekerasan seksual harus ditutup identitasnya. Alhasil kalau kemudian Ibu PC secara sengaja dimunculkan, pantas bagi masyarakat untuk bertanya, berarti ini korban atau tidak? Karena faktanya identitasnya tidak ditutup. Anda melihat itu sengaja dimunculkan? Oh pasti dimunculkan, dipersilahkan oleh penasihat hukumnya untuk berbicara. Bahkan kalimat pertama yang keluar dari mulut Ibu PC apa? Beliau memperkenalkan dirinya, nama saya. Nah jadi tanda tanya, berarti korban atau bukan? Kalau korban sekali lagi semestinya ditutup identitasnya. Kalau terjadi pelecehan seksualnya semestinya harus dipatuhi Undang-Undang TPKS itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau dibandingkan antara kecelakaan lalu lintas dengan kejahatan seksual, ada 100 korban kecelakaan lalu lintas yang akan mengalami guncangan hebat, ada sekitar 15%. Sementara kalau kejahatan seksual, 100 korban yang akan mengalami guncangan hebat berapa? 80%. Jadi kita bisa berasumsi ini kejahatan yang luar biasa, ini kejahatan yang serius karena dampaknya juga sangat hebat. Jadi pertanyaan, kalau Ibu PC mengalami kejahatan atau kekerasan seksual sedemikian rupa, yang disebut-sebut mengalami trauma ataupun guncangan jiwa lainnya, lagi-lagi kenapa dimunculkan ya di depan media? Bukankah seharusnya orang-orang yang berada di sekitar beliau, yang memberikan pertolongan beliau kepada beliau atau pendampingan, harus memastikan ibu ini bisa diisolasi agar bisa beristirahat. Tidak dimunculkan di media, memberikan pernyataan sedemikian rupa. Lagi-lagi tersedia bagi alasan bagi masyarakat untuk bertanya. Berarti ibu mengalami trauma atau tidak? Ibu korban atau tidak? Ibu mengalami pelecehan seksual atau tidak? Nah jadi itulah menjadi alasan paling tidak dua hal itu menjadi pertanyaan mengapa kita bisa berspekulasi tentang benar tidaknya terjadi pelecehan seksual tersebut. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali Mas Reza dan juga Pak Sugeng, Pak Khairul, saya ingin mengajak teman-teman semua melihat fakta-fakta tentang Putri Chandrawati berikut ini.
Baik, pemirsa sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon ada kuasa hukum Barada Eliezer, Bang Roni Talapesi. Selamat malam, Bang Roni. Selamat malam, Mbak Baik. Sylvia. Salam sehat. Salam sehat. Bang Roni, saya tahu Anda tidak bisa lama-lama karena saat ini sedang mendampingi Barada Eliezer untuk pengambilan BAP, betul ya, Bang Roni? Betul, Mbak Sylvia. Baik, saya ingin langsung tanya terkait hubungan dengan Ibu Putri. Karena ada nama Barada Eliezer yang disebut ditawari, dijanjikan uang 1 miliar rupiah oleh Verdi Sambo dan Ibu Putri. Apakah klien Anda mengonfirmasi hal tersebut? Ya Mbak Sylvia, saya perlu sampaikan bahwa ini kan ada satu rangkaian peristiwa hukum yang terjadi. Rangkaiannya ini kan dari Magelang, kemudian di rumah Sunggaling, terus di Duren 3. Kemarin yang beredar isu terkait dengan pemberian uang 1 miliar itu, perlu kita sampaikan bahwa klien kami itu setelah kejadian baru ditawarkan atau dijanjikan. Oke. Jadi di sini fokus kita itu Mbak Sylvia, bagaimana kita melakukan pembelaan terhadap klien kami. Perlu kita sampaikan kepada publik dua hal yang sedang dijalankan atau sudah dijalankan. Pertama adalah pertama fokus kita agar klien saya ini agar tetap tenang, tanpa tekanan sehingga mampu menceritakan semua detail peristiwa yang dia ingat. Yang kedua, kita melihat bahwa karena ancamannya ini pasal 338 dan 340 yang dijelaskan di situ dengan sengaja, yang artinya apa? Mengetahui atau menghendaki. Dari rangkaian peristiwa hukum yang terjadi ini, perlu kami sampaikan kepada publik bahwa klien kami tidak mempunyai niat atau mens rea. Itu nanti kita akan buktikan di pengadilan. Oke. Seperti itu Mbak Sylvia. Oke. Anda ingin membuktikan bahwa klien Anda tidak punya mens rea. Karena itu sebetulnya selain kesaksian Eliezer, kesaksian Putri ini juga sebetulnya penting untuk mencocokkan apakah betul kesaksian Eliezer itu betul atau tidak. Anda setuju kalau Putri juga menjadi kunci dalam kasus kematian Brigadir Yosua, Bang Roni? Ya, ini merupakan satu rangkaian yang tidak bisa terputus ya Mbak Sylvia ya. Semua satu rangkaian cerita ini memang menjadi satu kesatuan utuh. Dan terkait dengan ibu ini, saya perlu sampaikan biarlah nanti dari penyidik yang akan menyampaikan hasilnya seperti apa. Baik. Tapi perlu kita sampaikan bahwa fokus kita juga terkait dengan psikologis dari klien kami. Bayangkan saja pangkat paling bawah, kemudian berhadapan dengan seorang yang pangkatnya tinggi, dia tidak punya pilihan lain, Mbak Sylvia. Nah, kita melihat bahwa di sini kan klien saya tidak ada niat membunuh. Nah, dan juga sekarang itu klien saya sudah terbuka, kooperatif, dan ikut membantu mengungkap peristiwa yang seterang-terangnya. Yang kita harapkan adalah ada secercah keadilan juga untuk klien kita tanpa mengurangi rasa empati kita kepada pihak dari korban Brigadir Yosua. Baik, Bang Roni, ketika Eliezer sudah sepakat untuk menjadi justice kolaborator, itu berarti Eliezer sudah siap dengan segala konsekuensinya membuka secara terang benderang keterlibatan masing-masing pihak, termasuk keterlibatan Ibu Putri. Apakah Eliezer secara gamblang menceritakan kepada Anda atau dalam BAP-nya soal misalnya di mana Ibu Putri pada saat penembakan terjadi, sejauh mana keterlibatan Ibu Putri dalam pembunuhan Brigadir Yosua, apakah itu diceritakan oleh Eliezer? Iya Mbak Sylvia, semua ini kan saya tadi sampaikan bahwa rangkaian cerita ini kan menjadi satu rangkaian cerita yang utuh. Tetapi nanti kita tunggu saja dari penyidik yang akan sampaikan Mbak Sylvia. Itu aja. Baik kalau begitu. Sepertinya memang Bang Roni tidak bisa berbicara banyak ya karena menyangkut materi penyidikan. Tapi saya hargai itu. Betul. Terima kasih Bang Roni sudah bergabung bersama kami di Kontroversi Terima kasih, Mbak pada malam Sylvia. hari ini. Oke. Pak Sugeng ada cerita yang menarik sebelum saya tanya lebih lanjut soal Ibu Putri ya. Ternyata kasus ini sampai membuat Pak Sugeng, teman-teman kalau mau tahu di sini Pak Sugeng sampai minta pengawalan untuk datang ke Metro TV, Pak Sugeng. Ada apa Pak Sugeng? Ya,
Bukan pengawalan ya, jaga-jaga saja. Biasanya tuh saya sendiri kemana-mana ya. Jadi saya mendapat informasi adanya memang potensi pengintaian ya, bahasanya diintai itu 3 minggu yang lalu pertama. Tapi kemudian menjadi ini informasi ya dari teman. Kemudian menjadi nyata itu bersamaan seminggu yang lalu ya. Jadi 2 orang yang sumbernya berbeda-beda, 3 orang sumbernya berbeda-beda menyatakan hal yang sama. Padahal di dalam alat komunikasi saya tidak ada ancaman. Tidak ada yang mengancam, tidak ada yang telepon, tapi mereka mengatakan salah satu orang ini ada satu orang tim yang sedang melingkari Pak Sugeng. Satu tim? Iya. Jadi hati-hati ya. Ini justru sumbernya adalah dari satu instansi lah ya. Dia agen dari satu instansi. Yang bisa Anda percaya? Iya, saya percaya. Karena waktu saya pernah juga mendapat upaya penjebakan narkoba dalam tahun 2009, saya lolos ya, itu saya dapat juga informasi. Oke. Ya. Kenapa Pak Sugeng yang diintai? Saya nggak tahu, ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu karena tidak ada ancaman. Oleh karena itu yang saya lakukan adalah ya lebih hati-hati. Saya biasanya kemana-mana sendiri, saya sekarang sudah bawa asisten ya. Kemudian ada kalau memang saya lelah ada supir yang saya pakai gitu. Sampai ya, sebegitunya ya? Iya. Itu semenjak bergulirnya kasus Yosua? Iya. Enggak, seminggu yang lalu ya. Seminggu yang, kalau yang 3 minggu yang lalu saya cuek. Coba seminggu yang lalu kok aneh ini ya. Sumbernya berbeda-beda sama. Tapi itu tidak mengurangi kegiatan saya. Buktinya saya hadir ya. Saya tetap memberikan keterangan di mana-mana yang tidak berubah gitu. Oke, Pak Sugeng, kalau terkait dengan Ibu Putri, Anda setuju kalau Ibu Putri ini memang adalah pemegang kunci untuk mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua, termasuk motif sesungguhnya? Oh pasti ya, Ibu Putri adalah pusaran utama dalam kasus ini. Pusaran utama beliau ya. Muaranya semua di Ibu Putri? Muaranya di beliau. Jadi Ibu Putri memang wajib memberikan keterangan. Kalau sekarang sudah memberikan keterangan, artinya beliau secara hukum mempunyai kondisi atau kapasitas yang bisa memberikan keterangan, artinya sehat. Harus dinilai oleh hukum seperti itu ya. Karena keterangan dari seorang yang tidak sehat, baik jasmani maupun rohani, itu tidak bisa menjadi dasar pemeriksaan ya. Jadi bisa misleading. Karena pertanyaan dalam penyidikan selalu, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Kalau sekarang kan sudah ada pernyataan diperiksa ini ya. Artinya assessment oleh penyidik kepada Ibu Putri memuncul, saya mengandaikan saja assessmentnya Ibu Putri mampu memberikan keterangan. Ya, jadi dia adalah pusat. Motif penting atau tidak? Ya. Apakah motif penting? Antara iya dan tidak. Tetapi sudah disampaikan sebetulnya oleh tersangka FS bahwa motifnya adalah kejadian yang terjadi diperkirakan 2 hari sebelumnya di Magelang. Sekarang ini ya. Kalau dulu kan motifnya ini. Nah itu pemenuhan pidana pembunuhan berencananya, kehendak kemarahan muncul dengan tindakan pembunuhannya ada jeda waktu. Makanya digunakan. Soal motif yang konten motifnya itu apa? Hanya dinyatakan kemarahan, emosi yang menyebabkan dia kemudian harga dirinya diinjak-injak. Oke, tapi itu kan masih versinya tersangka ya. Iya. Bagaimana sebetulnya nilai keterangan yang disampaikan oleh tersangka? Pak Hairul boleh nanti dijawab. Dan juga Mas Reza, sebetulnya apakah memang bicara jujur itu jadi pilihan yang dilematis buat seorang putri? Apa konsekuensinya kalau putri ini berbicara jujur? Apakah karena takut mengorbankan masa depan keluarganya atau seperti apa? Kami akan mengulasnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Ada 4 rekening daripada
almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Berapa nominalnya? 200 juta. Baik, pemirsa, sudah bergabung bersama kami ada kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Martin Lukas Simangjuntak. Selamat malam, Mbak Martin. Selamat malam Mbak Zilvia, selamat malam para narasumber dan selamat malam pemirsa kontroversi Metro TV. Oke, Bang Martin, Kadif Humas memberikan sinyal besok akan ada perkembangan yang disampaikan oleh tim khusus. Banyak yang menduga kalau salah satunya adalah penetapan tersangka baru. Apakah tim Anda merasa Putri Chandrawati layak ditetapkan jadi tersangka? Ya, dengan disertakannya Bu Putri sebagai saksi atau tersangka, ya, dalam kasus yang kami laporkan terhadap dugaan 340, 338 dan 351 ayat 3, itu sebenarnya simpel Mbak Zilvia. Pada saat momen terakhir ya sebelum eksekusi itu kan ada pembicaraan 1 jam, ya. Sebenarnya apa yang dibicarakan pada saat itu sehingga terjadi eksekusi setelahnya. Nah, kalau di situ ada dugaan ataupun keterlibatan dari Bu PC, tentunya kalau kita konstruksikan sesuai dengan pasal 340 pembunuhan berencana, maka patut diduga bisa saja Bu Putri sebagai tersangka dalam laporan ini, ya. Namun dalam hal lain, dalam dugaan peristiwa pidana yang lain, ada hal lain selain ini yang patut diduga juga sebagai suatu perbuatan delik, gitu ya. Seperti contohnya membuat pelaporan palsu, lalu melakukan obstruction of justice, lalu melakukan pencemaran nama baik, lalu menyiarkan pemberitaan bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lalu ada juga dugaan peristiwa pencurian barang-barang atau properti milik almarhum. Nah, ini semua bisa diduga dan juga bisa dituduhkan kepada calon tersangka setidak-tidaknya terhadap 5 orang yang ada pada lokus dan tempus delicti ketika almarhum Brigadir Yosua ini ditemukan tewas gitu Mbak Zilvia. Okay. Jadi dengan ditetapkannya atau tidak Bu Putri sebagai tersangka nantinya dalam pelaporan kami yang 340 ini, dalam upaya hukum yang lain kami tetap akan melaporkan Mbak Zilvia. Jadi Anda menduga banyak ya keterlibatan Ibu Putri ya dalam rencana pembunuhan, kemudian obstruction of justice, merekayasa kasus pencurian uang rekening dari Brigadir Yosua, itu memangnya dilakukan oleh Ibu Putri Ferdi Sambo atau bagaimana? Bukan. Tapi kami menduga ya, ini selain dari pembuatan keterangan palsu ya, ataupun laporan pengaduan palsu, kami menduga semua orang yang ada pada lokus dan tempus delikti pada saat itu patut diduga sebagai calon tersangka, ataupun setidaknya sebagai terlapor. Nah, mengingat perpindahan uang dari rekening almarhum itu juga kepada salah satu tersangka Mbak Zilvia. Itu yang baru diketahui RR. Sekarang, Bang Martin, soal perpindahan rekening itu baru disebut oleh tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua baru-baru ini loh. Oh iya dong, step by step dong Mbak. Kemarin kan kita fokusnya terhadap counter adanya peristiwa tembak-menembak, lalu adanya dugaan kekerasan seksual. Nah, dulu kami dibilang ahli nujum karena mengatakan hal-hal seperti itu. Bahkan banyak lembaga negara ini yang mengatakan kami ini ahlinya asumsi, ahlinya spekulasi gitu ya. Baik. Sekarang ketika sudah terbukti apa yang menjadi dugaan kita, pada saat itu teman kita hanya keluarga dan publik. Jadi hanya 2 instrumen ini aja yang mendukung kita sama Mas Sugeng Teguh dari IPW saat itu dan teman-teman dari Tampak yang setia mengawal dari apa yang kita duga selama ini. Baik, Bang Martin ditahan dulu. Mas Reza, kembali lagi kalau kita bicara soal kejujuran, apakah bicara jujur itu menjadi pilihan yang dilematis buat seorang Putri Chandrawati? Konsekuensinya apa sih kalau beliau ini berbicara jujur? Akan beda ceritanya kalau kita gunakan diksi tidak mau berkata jujur atau tidak bisa berkata jujur. Kalau saya simak kata demi kata yang diumumkan atau disampaikan oleh LPSK, arahnya adalah lebih pada tidak bisa. Tapi bukan tidak bisa menyampaikan kejujuran atau ketidakjujuran, tapi tidak bisa menyampaikan informasi. Itu yang terwakili oleh kata tidak kompeten. Tidak kompeten dalam psikologi forensik itu bermakna bahwa pertama, yang bersangkutan tidak cukup mampu untuk berkomunikasi. Atau yang kedua,
yang bersangkutan tidak cukup mampu untuk membuat sebuah keputusan yang bisa dia pertanggungjawabkan sendiri. Nah, alhasil pantas bagi kita untuk menduga ini persoalannya detik ini bukan pada yang bersangkutan ingin berbohong atau menyampaikan kejujuran, bukan itu. Tapi lebih pada ketidakbersediaan beliau untuk menyampaikan informasi. Tidak bersedia. Tidak bersedia, itu yang saya tangkap dari penjelasan LPSK. Lain lagi ceritanya kalau memang beliau tidak mau berkata jujur, dalam kurung berdusta. Nah, 3 kemungkinan. Ini termasuk pada istilahnya voluntary false confession, berkata bohong, menyampaikan kedustaan karena sukarela. Atau yang kedua, karena coerce, karena paksaan. Barangkali ada paksaan yang sifatnya persuasif, iming-iming hadiah dan seterusnya, atau paksaan yang sifatnya intimidatif, ancaman, pembunuhan, disakiti dan seterusnya. Atau yang ketiga, yang bersangkutan menyampaikan kebohongan atau false confession karena sudah terinternalisasi. Tidak lagi bisa membedakan mana imajinasi dan mana pengalaman yang sungguh-sungguh dia lalui. Nah, itu dia perbedaan antara tidak bisa dan tidak mau berkata jujur. Tapi kalau kita lihat Bu Putri sempat muncul di Makobrimob, sempat menyampaikan beberapa perkataan ya, ia mencintai suaminya dengan tulus, mempercayai suaminya, kemudian juga sudah memaafkan segala perbuatan yang mereka alami, termasuk tadi pengacara dari Eliezer membenarkan kalau Ibu Putri setelah kejadian itu menawari uang kepada Richard. Berarti ada ketidakkonsistenan perilaku ya. Ketika diperiksa oleh LPSK tampaknya Ibu PC tidak kooperatif, tidak mau menyampaikan informasi apapun. Tapi di depan Makobrimob beliau cukup komunikatif. Apa artinya? Lagi-lagi pantas bagi kita untuk bertanya. Ini malingering atau bukan? Ini pura-pura sakit atau bukan? Bukan berarti saya tidak berempati terhadap korban kejahatan seksual. Saya berkeyakinan penuh bahwa kejahatan seksual adalah kejahatan serius dan setiap korban harus dipenuhi hak-haknya secara menyeluruh. Tapi dalam khazanah psikologi forensik, psikologi hukum, relevan bagi kita untuk bertanya-tanya. Orang yang mengklaim sakit sekalipun, ini adalah sakit hasil fabrikasi ataukah alami? Ini pertanyaan masuk akal. Kenapa? Dalam situasi penegakan hukum, setiap orang, apalagi kalau terancam akan menjadi tersangka, nantinya menjadi terdakwa, pasti setiap orang yang waras akan mencari siasat. Akan membangun akal muslihat untuk meloloskan diri dari proses pertanggungjawaban cara pidana itu. Itu sebabnya sekali lagi masuk akal bagi kita untuk bertanya, ini sakit betulan atau sakit dengan kepura-puraan? Baik, ada yang menarik yang disampaikan oleh Kabar Eskrim Pak Khairul Huda. Kabar Eskrim mengatakan hanya Allah, Yosua dan Putri yang tahu motif sesungguhnya. Yang satu adalah tersangka, yang satu sudah meninggal dunia, yang satunya lagi istri tersangka. Bagaimana kita bisa bergantung pada keterangan dari tersangka dan istri tersangka? Ya itu kesalahannya. Bergantung pada keterangan tersangka atau istri tersangka. Justru kalau kita mau pakai scientific investigation, justru jangan percaya tersangka. Tersangka itu boleh bohong, boleh diam, boleh tidak jujur apapun motivasinya, kan begitu. Ya, istri tersangka tidak bisa dikatakan dia menghalang-halangi penyidikan kalau dia melindungi suaminya. Itu manusiawi. Pasal 221 ayat 3 sudah mengatakan itu. Jadi justru kesalahan dari awal yang menurut saya penetapan tersangka Baradae juga Irjen FS dan yang lain-lain itu sangat lambat karena sangat tergantung pada keterangan orang-orang yang terlibat di situ. Loh, apa gunanya senjata? Senjata itu bisa bicara. Apa gunanya jenazah? Jenazah itu adalah orang yang paling tidak bisa bohong. Begitu. Justru itulah yang harus dirangkai oleh penyidik dari awal. Ketika bergantung pada Baradae, bergantung pada Pak Irjen FS, bergantung pada saksi-saksi di situ, ini yang terjadi. Gitu loh. Bagi saya nggak diperlukan sama sekali itu mereka jujur. Bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa apa yang terjadi tanpa bergantung pada apa yang mereka sampaikan. Gitu loh. Sekarang kita lihat keterangannya Baradae. Dari waktu ke waktu berbeda, berubah. Mana yang mau dijadikan pegangan? Justru jangan tergantung pada itu. Biarkanlah bukti-bukti yang ilmiah, baik barang bukti maupun pendapat para ahli, itu yang kemudian dijadikan pengawal tolak utama. Baik. Mungkin masalahnya karena bukti-buktinya juga sudah banyak yang hilang, sudah banyak yang dirusak. Kita akan bahas lebih jauh ya, Pak Khairul Huda. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, saya ingin sekalian menampilkan kepada Anda beragam motif spekulasi tentang motif pembunuhan Brigadir Yosua yang sudah beredar di mana-mana. Kita sambil putarkan dan saya akan tanya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, motif ini semakin berkembang liar. Mungkin karena kita dapat hin-hinnya dari mulut Menko Polhukam, dari penyidik juga ada. Tapi semuanya itu sensitif, ada yang bilang mengerikan, menjijikan, kemudian juga konten dewasa. Malahan spekulasinya semakin berkembang. Bagaimana seharusnya kepolisian menyikapi soal motif ini? Dibuka saja ke publik sekarang, tidak usah tunggu pengadilan atau seperti apa? Boleh mikrofonnya Pak Sugeng. 3 motif sudah rontok ya. Pelecehan, pemerkosaan, pengancaman sudah rontok. Menuju kepada hasil pernyataan dirtipidum atas 2 laporan. Nah yang tersisa ada setidaknya 2 lagi ya. Peristiwa yang di Magelang ya, ini antara pelecehan atau perselingkuhan ya. Kemudian ada ya, selain perselingkuhan ada 2 lagi yang dikatakan menjijikkan. Saya tidak mau mengutip lah walaupun sudah ada ya, sudah ada yang membicarakan itu. Ada lagi pengetahuan tentang kegiatan lancung daripada tersangka FS terkait dengan kerja di Satgasus. Itu saja yang kita dapat. Tetapi sebetulnya motif-motif itu ada di penyidik ya, karena penyidik sudah memeriksa saksi ini. Ya. Ibu P, Barada, yang terutama adalah Kuat Ma'ruf ya. Kuat Ma'ruf, kemudian Ricky dan juga Sambo. Ini motifnya ada di mereka. Tapi tersangka, kan tersangka bebas saja mau ngomong apa. Pada satu saat tersangka juga diperiksa sebagai saksi. Ya, ini boleh ditanya ke Pak Khairul ya. Yang lain juga tersangka, tetapi kalau perkara itu diseplit ini ya. Eliezer kalau perkara berdiri sendiri, FS berdiri sendiri, Kuat Ma'ruf dan Ricky berdiri sendiri, maka tuh mereka akan bisa saling bersaksi walaupun dalam konsep hukum pidana ada larangan ya. Ini pelanggaran hak asasi manusia ya. Tetapi ini bisa, karena keterbatasan ini bisa diperiksa nih ya. Dan ada dirumuskan dari sana. Oke. Jadi memang belum jelas juga. Oke. Ya. Mas Reza, motif macam apa yang membuat seorang Jenderal Bintang 2 Kadif Propam dengan karir cemerlang sampai bisa gelap mata mengambil putusan yang beresiko tinggi dan mempertaruhkan karir, jabatan, reputasinya? Kalau bicara motif di balik aksi kejahatan, sesungguhnya bisa disederhanakan menjadi 2 saja. Pertama, motif emosional. Kalau motif ini yang melingkar-lingkar di kepala tersangka FS, maka kita bisa perkirakan ada luapan amarah, kebencian, dendam, sakit hati, cemburu, atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Dan ini seolah-olah tercerminkan lewat penganiayaan yang sedemikian keji itu. Jadi seolah-olah tidak cukup bagi tersangka ini untuk meluapkan amarahnya dengan 1 atau 2 pukulan saja. Tapi seolah-olah amarahnya, sakit hatinya, dendamnya, kebenciannya dan seterusnya itu sebanding dengan tindakan penganiayaan itu. Itu kalau motif emosional. Tapi masyarakat tampak tidak begitu percaya. Yaitu kata Mbak Sylvia tadi. Bagaimana mungkin seorang pejabat bintang 2 pula bisa larut dalam emosi yang tak terkendali macam itu. Boleh jadi ada sesuatu yang lebih daripada sekedar masalah emosi. Nah berarti kita pindah ke motif yang kedua, yaitu motif instrumental. Kalau bicara motif instrumental tidak ada urusannya lagi nih dengan suasana hati. Tapi seseorang melakukan tindak kejahatan yang dilatar belakangi oleh motif emosional, tujuannya untuk mendapatkan harta, mendapatkan kenaikan jabatan, pangkat, kehormatan, dan juga kemungkinan menutup-nutupi kejahatan lainnya. Nah alhasil, kalau polisi anggaplah sampai saat ini cenderung untuk menutup mulut terkait dengan motif tersangka FS, saya ingin memberikan tafsiran yang positif bahwa boleh jadi Polri mengendus ada sesuatu yang terkait dengan motif instrumental itu. Nah kalau motif instrumental ini kemudian diumbar ke publik, maka tidak terlalu kemungkinan ini akan mempersulit proses investigasi sendiri. Dengan kata lain, andaikan tersangka FS semata-mata dilatar belakangi oleh motif emosional, mungkin tidak terlalu sulit bagi Polri untuk mengungkapkan itu. Tapi karena ada motif instrumental di balik aksi pembunuhan tersebut, kemungkinan ya,
Itulah yang sedang coba ditelisik dan polisi memilih untuk menahan diri agar kemungkinan instrumental itu tidak kemudian membangun alibi, melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Motif ini berkembang semakin liar, Pak Khairul Huda, ketika belum dibuka secara jelas. Tidakkah ini semakin merugikan citra Polri? Karena semakin aneh-aneh. Sampai terus terang kita lihat sendiri ada sampai hubungan terlarang, hubungan menyimpang, bahkan bisnis ilegal sampai menyangkut-nyangkut konsorsium 303. Bagaimana itu Pak Khairul Huda? Ya itu dia, tadi Pak Sugeng sudah singgung bahwa sebenarnya ya di dalam membuktikan pembunuhan berencana ini sebenarnya tidak perlu dibuktikan motif. Ya. Karena dengan mengatakan ini ditembak atas suruhan, atas perintah, dua istilah itu yang kita juga harus dalami apa maksudnya, menyuruh atau memerintahkan. Itu saja sudah membuktikan bahwa memang ada waktu berpikir lebih dulu, seperti Pak Sugeng bilang tadi, sehingga ini masuk kategori pembunuhan berencana. Jadi sebenarnya tidak terlalu penting kita mendapati motif sekarang. Bisa saja nanti untuk melengkapi uraian dakwaan itu nanti disampaikan di pengadilan, katakanlah seperti itu. Tapi yang lebih penting kalau menurut saya adalah segera membawa perkara ini ke pengadilan. Untuk kemudian masyarakat tidak berspekulasi. Saya sih tidak meyakini bahwa masyarakat yang berspekulasi sehingga ada berapa 5-10 motif seperti Pak Sugeng tadi sampaikan. Bisa jadi ini disampaikan oleh orang-orang yang sebenarnya ingin membuat perkara ini berlarut-larut. Untuk mengejar motif seperti mengejar hantu. Buat apa kita mengejar motif sementara sudah bisa dibuktikan pembunuhan berencananya gitu loh. Ini dibikin untuk kemudian seolah-olah ini belum ketemu motifnya yang pasti. Periksa lagi ke Magelang. Buat apa periksa ke Magelang segala? Kan begitu. Jadi ini boleh jadi dibuat untuk memperlambat proses ini. Gitu. Untuk apa dibuat memperlambat proses ini? Ya karena buying time. Untuk apa buying time? Untuk kemudian memastikan semua terkondisikan. Apa yang mau Jaksanya dikondisikan, hakimnya dikondisikan, siapa tahu. Ini yang kita khawatirkan. Lebih cepat membawa perkara ini ke pengadilan masih hangat, lebih baik. Kalau tadi mohon maaf pengacara dari keluarga Brigadir J misalnya ingin tambah pasal ini, menurut saya tidak terlalu penting sekarang ditambah pasalnya. Ancamannya ini udah mati. Orang yang dijatuhkan pidana mati nggak boleh ditambah pidana yang lain. Buat apa nambah-nambah pasal, memperlama proses ini. Kita perlu sekali segera ini dibawa ke pengadilan. Kita perlu sekali mereka yang dikatakan melanggar kode etik. Kalau tadi dikatakan barang bukti sudah rusak segala macam, kan masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Kita memang terbiasa sekali, seperti Pak Sugeng tadi sampaikan, mengandalkan keterangan, alat bukti keterangan, termasuk keterangan saksi. Padahal sebenarnya tindak pidana bisa dibuktikan tanpa saksi. Kenapa harus tergantung pada saksi? Kalau alat bukti yang lain memadai. Kalau memang betul memadai. Karena sampai sekarang gitu loh. Katanya awalnya memang kesulitan karena banyak buktinya yang sudah dirusak. Kita akan lanjutkan nanti ya Pak Khairul Huda karena kita masih harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami di Kontroversi. Kembali lagi ke kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Bang Martin. Jadi kalau menurut Pak Khairul Huda, sebaiknya sudah fokus saja di pembunuhan berencananya, di pembuktian itu. Tidak perlu kita terlalu berkoar-koar soal motif, lalu tambah-tambah pasal lagi melaporkan ini itu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, tentunya orang bebas berpendapat ya, Mbak Zilvia ya. Tentunya abang kita ini berpendapat juga karena apa yang dia percayai. Nah, cuman kami ini berpikir beda. Setiap perbuatan itu harus ada tanggung jawabnya, Mbak. Ya. Jadi tadi kalau saya cerna juga apa yang disampaikan, sudahlah buru-buru saja dipersidangkan gitu ya. Nggak perlu saksi gitu kan. Walaupun barang bukti banyak yang hilang. Kita perlu pahami ya, sesuai dengan pasal 175 KUHP, keterangan saksi itu adalah yang disampaikan di depan persidangan. Bagaimana kita mau memastikan apa yang akan disampaikan ke persidangan kalau di dalam BAP saja masih berubah-ubah gitu loh keterangan saksi itu. Dan alat bukti nomor 1 di
hukum pidana itu adalah keterangan saksi. Jadi tidak bisa tidak mengandalkan saksi, Mbak Sylvia. Baik. Oleh karena itu, supaya jangan sampai para tersangka ini bisa lepas, yang tadinya harusnya kena 340, karena tidak adanya motif bisa jadi 338. Oleh karena itu, motif itu sebenarnya penting. Ya, tapi kami menghargai, memang penyampaian itu silakanlah nanti penyidik yang menyampaikan. Baik. Kalau kami sih sudah punya analisa. Oke. Nah, Baik, terima kasih. demikian Mbak Sylvia. Baik, terima kasih. Ya. Bang Martin, kita akan tunggu ya apakah besok ada kejutan baru atau seperti apa. Pak Sugeng, terakhir kita setuju kalau motif iya. ini sudah kemana-mana. Bahkan Nggak sebentar perlu Pak lagi Sugeng, lah dibahas. Menko Polhukam bilang Sambo seperti punya kerajaan sendiri di Polri. Beberapa hari terakhir juga kita lihat ada bagan konsorsium 303 yang tersebar kemana-mana. Semakin liar, tapi apakah perlu itu ditelusuri lebih lanjut? Atau kita fokus saja pada Kita kasus serahkan kematian dulu Brigadir itu Yosua? soal informasi itu kepada yang berwajib ya, polisi atau KPK ya. Kita tidak perlu bahas itu. Ini saya agak tergitik soal konsolidasi dari pihak Sambo ya. Kalau polisi dan kejaksaan kan itu portofolionya ada di bawah presiden. Ya, portofolio presiden menegakkan hukum itu Jaksa Agung dan juga Kapolri. Karena presiden sudah bicara, saya pikir akan diimplementasikan oleh Jaksa Agung dan Kapolri dengan mengawal kasus ini. Tetapi ingat, pengadilan adalah independen, ya. Bisa saja dia membebaskan atau menghukum ringan, ya. Karena ada konsolidasi. Gitu loh. Oleh karena itu masyarakat juga jangan habis energi di sini nih. Pemantauan terhadap proses peradilan penting. Oleh karena itu pemantau peradilan harus mulai juga memberikan perhatian. Jadi seperti ini yang saya mau sampaikan. Hati-hati dengan proses peradilan. Ya. Oke. Hati-hati dengan proses peradilan. Kita harus memberikan energi di sana juga. Mirip nih seperti yang disampaikan Pak Heruda. Iya. Ada yang berusaha buying time, kemudian berusaha mengkondisikan sesuatu. Kita harus fokus ke pengadilan. Kenapa Anda mengisyaratkan seperti ada sesuatu sekarang? Iya, kalau bagi saya yang paling penting sekarang pembuktian adanya pembunuhan berencana ini. Supaya soal pokoknya udah selesai. Ini bukan berarti kalau ada pasal-pasal tambahan lain itu tidak mesti dilaporkan, tidak mesti disidik, kan bisa nanti sembari jalan. Yang ditunggu orang itu, pertama itu. Yang kedua, sekali lagi, saksi memang alat bukti yang pertama yang disebut dalam 184 KUHP. Tapi perlu dipahami bahwa bukan disebut pertama berarti dia adalah alat bukti yang utama. Baik. Tidak ada di dalam ketentuan KUHP yang menentukan di antara 5 alat bukti itu yang prioritas. Oke. Makanya hukum yang akan datang, KUHP yang akan datang tidak menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang pertama. Alat bukti yang kelima. Gitu. Untuk menunjukkan bahwa tindak pidana bisa dibuktikan dengan alat bukti. Ya, hambatan yang pertama muncul ya ketika misalnya ada tumpang tindih kewenangan antara provos dalam hal ini terkait dengan proses penanganan anggota Polri yang katakanlah diduga melanggar ketentuan dalam melaksanakan tugas katakanlah atau penggunaan senjata dengan penyidikan kriminal itu sudah diatasi. Oke. Ini yang menyebabkan kan kekacauan pertama kan di situ. Sehingga kemudian penyidik tidak bisa melaksanakan tugas secara independen. Baik. Nah, karena ini sudah diatasi, kita berharap hasil-hasil penyidikan yang sekarang itu jauh lebih valid daripada yang sebelumnya. Hambatan-hambatannya diatasi ya? Karena hambatannya sudah diatasi sehingga kita harapkan juga bisa membuktikan dengan baik di pengadilan perkara ini. Oke, terima kasih Pak Heruda. Terakhir closing statement dari Mas Reza, silakan. Sepertinya di ufuk sudah terlihat bagaimana penuntasan pidana dari kasus ini. Menurut saya relatif sederhana. Tinggal lagi yang kompleks adalah bagaimana memanfaatkan situasi ini, kasus ini sebagai momentum terbaik Polri untuk melakukan pembenahan organisasi. Dengan sasaran 2 saja paling tidak. Pertama, mengikis habis keberadaan klik, geng atau subgrup atau submabes di dalam mabes. Itu target pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana memaksimalkan melubernya atau menguapnya code of silence atau kode senyap. Yaitu kecenderungan personil untuk menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh sejawat mereka.
Itu harapan saya. Baik, oke. Sekali lagi kita menanti kejujuran semua pihak. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di Kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, demikian Kontroversi, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.